Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahid, NPM 20106311601119, Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya atas meluangkan waktunya untuk mengerjakan tugas saya kali ini. Berkaitan dengan tugas ini, yaitu wawancara tentang HAM, demokrasi, identitas nasional, hukum kewajiban bernegara, serta falsafah Pancasila. Nah, sistem ini akan dibuat wawancara. Langsung saja ke materi awal, yaitu tentang HAM. HAM merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak, perasaan, dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksi antara individu atau dengan instansi. Juga merupakan suatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah suatu hal yang seringkali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. Lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi pada era sebelum reformasi. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pada saudara Buat, silakan untuk menjawab pertanyaan yang saya tanyakan. Pertama, apa yang dimaksud hak asasi manusia atau HAM menurut Anda? Silakan. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya kepada Saudara Said. HAM sendiri kan kepanjangan dari hak asasi manusia. Menurut saya, HAM itu adalah suatu hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Nah, hak asasi manusia ini dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan berat kita sebagai manusia, yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia ini tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Nah, hak asasi ini diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya di pertanyaan yang kedua. Nah, menurut Anda, Saudara Buat, bagaimana penegakan HAM di Indonesia? Sebenarnya sudah ada upaya dari negara mengenai penegakan HAM di Indonesia, yaitu seperti pembentukan Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Terus juga terdapat ada pengadilan hak asasi manusia juga. Mungkin itu sudah terjamin atau sudah ada suatu upaya dalam pembentukan untuk penegakan HAM di negara ini. Nah, selanjutnya pertanyaannya, nah, mengapa kasus-kasus tersebut terjadi walaupun sudah ada banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM? Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kasus-kasus itu, dan apa saja solusi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM lagi? Sebenarnya ada banyak faktor antara yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM ini. Secara umum penyebab pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada faktor internal ataupun faktor eksternal. Nah, faktor internalnya antara lain seperti sifat egois, sifat individualis, tidak adanya rasa toleransi, dan kemanusiaan. Nah, tidak adanya kesadaran isi pelaku terhadap pelanggaran HAM yang dilakukannya. Sedangkan untuk faktor eksternalnya antara lain yaitu seperti perangkat hukum yang tidak tegas, lemahnya fungsi lembaga hukum, adanya diskriminasi, adanya pihak lain yang membantu aksi penyelenggaraan HAM itu sendiri, dan lain sebagainya.
Memang faktor-faktor penyebab tersebut tidak dapat langsung dihilangkan begitu saja, tetapi setidaknya kita dapat mengurangi melalui solusi-solusi yang ada. Nah, untuk solusi tersebut antara lain dengan mengadakan reformasi dalam tubuh aparat hukum dan peradilan. Selain itu, dapat juga dengan mengeluarkan pengaturan perundungan yang tegas untuk menindak praktik pelanggaran HAM tersebut atau dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan institusi peradilan tentang mengidentifikasikan bentuk pelanggaran HAM ini. Cukup baik sekali tanggapan dari saudara Fuad. Nah, pertanyaan selanjutnya, jelaskan menurut pendapat Anda upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hak asasi manusia. Untuk menjaga hak asasi manusia ini apa ya? Dengan dengan adanya suatu sistem pendidikan karakter di usia dini gitu. Karena pendidikan karakter ini sangatlah penting dalam mendidik karakter. Karena kalau pendidikan karakter, kalau sudah ada pendidikan HAM ini tertanam sejak dini, maka akan mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran HAM yang akan datang di masa yang datang itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya di poin yang kedua, yaitu tentang demokrasi. Nah, seperti yang kita ketahui, negara Indonesia menganut sistem demokrasi yang disebut demokrasi Pancasila. Sebelum itu, kita mengetahui bagaimana penerapan demokrasi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Baiknya kita tahu dulu apa pengertian dari demokrasi Pancasila itu sendiri. Nah, jika ditinjau menurut sisi bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia yang berarti pemerintahan, sementara demokratia itu berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Nah, pertanyaannya untuk sekarang saudara Muhammad Nana, sekarang silakan untuk menjawab apa yang saya tanyakan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi menurut Anda? Jelaskan. Ya, menurut saya demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana rakyat itu ikut serta dalam pemerintahan tersebut melalui perantara wakil-wakilnya atau biasa disebut juga pemerintahan rakyat. Ya, itu saja. Oke, bagus sekali tanggapan Anda. Nah, pertanyaan yang kedua, apa saja prinsip demokrasi di dalam keseharian? Prinsip di dalam keseharian yang Anda lakukan. Coba. Ya, setiap warga negara yang hidup dalam negara demokrasi ini memiliki kebebasan, hak, dan asasinya ya. Namun kebebasan itu tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Itu saja. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, bagaimana kepribadian seorang pemimpin yang memegang teguh asas demokrasi? Ya, pemimpin yang demokratis biasanya mengedepankan masyarakatnya gitu. Sesuai dengan slogan ya, yang dari rakyat untuk rakyat dan yang dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Di mana setiap tujuan dan setiap kebijakannya itu diperuntukkan untuk kepentingan rakyatnya. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nah, selanjutnya kita ke poin yang ketiga, yaitu tentang identitas nasional. Nah, beragamnya suku bangsa serta bahasa di Indonesia merupakan suatu tantangan besar bagi bangsa ini untuk tetap dapat mempertahankan identitasnya. Untuk itu, sebagai generasi muda, Indonesia seharusnya sudah mengetahui apa itu identitas nasional bangsa kita. Namun, pada kenyataannya masih banyak generasi muda Indonesia yang belum tahu tentang itu identitas nasional.
dan apa saja wujud dari identitas nasional bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, sekarang giliran saudara Fuad untuk menjawab, silakan. Pertanyaan yang pertama, bisa dijelaskan faktor pembentuk identitas nasional dan sebutkan. Silakan. Bisa ulangi lagi pertanyaannya? Ya, ini di poin yang ketiga ya, tentang identitas nasional. Bisa dijelaskan faktor pembentuk identitas nasional dan sebutkan apa saja itu faktornya. Untuk yaitu terdapat dua faktor yang penting dalam pembentukan identitas nasional ini, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Nah, faktor primordial ini atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kemudian ada pula faktor yang tak kalah penting yaitu sejarah, persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam suatu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajah tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antara anggota masyarakat itu. Kemudian perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat, semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat semakin saling tergantung di antara jenis pekerjaan. Setiap orang akan saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan hidup, semakin kuat saling ketergantungan anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi akan semakin besar solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Terima kasih. Baik. Nah, selanjutnya yang pertanyaan yang kedua. Apa sajakah contoh identitas nasional menurut Anda? Contoh-contoh identitas nasional Indonesia menunjukkan jati diri bangsa ini yaitu ada bahasa Indonesia, bendera negara yaitu Sang Merah Putih, lagu kebangsaan, lambang negara yaitu Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, terus juga dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu hukum kewajiban bernegara. Nah, sekarang giliran saudara Muhammad Nana untuk menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan yang pertama. Oke, selanjutnya ke poin selanjutnya, yaitu hukum kewajiban bernegara. Nah, langsung saja ke saudara Nana, silakan untuk menjawab. Nah, apa kewajibanmu sebagai seorang mahasiswa, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan rumahmu? Silakan. Ya, kewajiban saya sebagai mahasiswa tentunya menaati peraturan yang ada, mengikuti tata tertib dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, dan belajar. Mungkin itu saja. Nah, kalau di lingkungan rumah Anda, apa kewajiban Anda? Ya, tentunya membantu orang tua, kemudian mengerjakan tugas rumah juga, seperti itu. Baik, nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana sikap Anda terhadap kewajiban yang Anda miliki? Ya, tentu kita harus menjalankannya dengan ikhlas ya. Karena itu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ya, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mengapa kamu harus bersikap seperti jawabanmu pada pertanyaan sebelumnya? Karena kewajiban merupakan suatu mutlak yang harus dilaksanakan. Apabila kewajiban dituntaskan dengan baik, maka kita akan mendapatkan hak dengan sendirinya. Cara yang paling utama untuk menghormati dan memberikan hak kepada orang lain. Karena hak adalah segala sesuatu yang semestinya kita peroleh dari orang lain.
Dan sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus mestinya kita lakukan. Apabila di dunia ini setiap orang mendahulukan haknya dibandingkan kewajibannya, maka saat ini tidak akan ada hak-hak yang kita dapat terpenuhi sedikit pun. Sebab tanpa adanya orang yang melakukan kewajibannya, maka kita tidak akan mendapatkan hak dari orang lain. Namun apabila di dunia ini setiap orang mendahulukan kewajibannya dibandingkan haknya, maka sejatinya hak-hak setiap orang dapat terpenuhi tanpa harus menuntut haknya. Sebab dengan setiap orang mendahulukan kewajibannya, maka dengan demikian hak-hak orang lain dapat terpenuhi dan kita akan mendapat hal yang serupa dengan dari orang lain. Oke, baik sekali. Selanjutnya ke poin yang selanjutnya, yaitu tentang falsafah Pancasila. Sebagai dasar Republik Indonesia, way of life, Pancasila nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dulu. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai budaya, adat istiadat, dan religius yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jati diri bangsa Indonesia melekat kuat melalui nilai-nilai tersebut yang dijadikan pandangan hidup. Tindak tanduk serta perilaku masyarakat Nusantara sejak dahulu kala telah tercermin di dalam nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, pendiri Republik Indonesia berusaha merumuskan nilai-nilai luhur itu ke dalam sebuah ideologi yang bernama Pancasila. Nah, untuk saudara Fuad, pertanyaan yang pertama, mengapa sila-sila di dalam Pancasila disebut sebagai suatu sistem filsafat? Karena Pancasila sendiri adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang pemersatu, dan kesatuan serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Terima kasih. Baik, seperti jawabannya cukup puas. Nah, selanjutnya pertanyaannya yang kedua, jelaskan akibat jika suatu negara tidak memiliki pandangan hidup atau dasar negara. Negara ini tidak mempunyai dasar acuan bagi kehidupan bernegara. Negara akan mengalami berbagai bentuk pemasalahan melalui dari krisis sosial, krisis ekonomi, bahkan masih banyak lagi lainnya. Tidak memiliki rasa kepercayaan dari negara lain, negara tidak akan maju karena tidak memiliki cita-cita secara jelas bagi kehidupannya. Baik, seperti jawabannya. Nah, untuk ini pertanyaan yang terakhir. Mengingat fungsi Pancasila, bagaimana sikap dan usaha kita melestarikan Pancasila? Apa akibatnya jika Pancasila itu tidak diamalkan? Sikap kita yang penting adalah bagaimana menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa Pancasila ini hanya rangkaian kata-kata indah yang terlukis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan rumusan yang beku dan mati serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita ini. Oke, cukup baik jawabannya. Ini kita udah berada di sesi yang terakhir, yaitu penutupannya. Oke, terima kasih teman-teman atas jawaban kalian. Dan terima kasih juga atas waktunya. Nah, sebelumnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata atau apapun itu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.